setelah kita mengenal peran, prinsip, dan pengertian terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kira-kira bagaimana ya penerapannya? Saat ini kita bisa ikuti percakapan ibu dan kepala guru tentang tahapan pelaksanaan proyek. Yuk kita simak! Tahun ajaran baru sudah di ambang pintu. Ayo kita siap-siap. Sekolah akan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk memfasilitasi peserta didik mengalami proses penguatan karakter Pancasila. Apakah Pak Sony dan Bu Susi sudah memahami tahapan pelaksanaannya? Tidak perlu khawatir, saya dan Bu Susi sudah mempelajari tahapan-tahapan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Wah, kalau begitu, mari kita diskusikan satu persatu tahapannya. Jadi ini Pak Andri, tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Tentunya perlu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di satuan pendidikan kita. Langkah awal yang akan kita lakukan ialah membentuk tim fasilitasi proyek. Peran Kepala Satuan Pendidikan pada tahapan ini adalah menentukan pendidik yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek. Siapa saja sih tim fasilitator ini? Tim ini terdiri dari sejumlah pendidik yang berperan merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi berjalannya proyek. Sebentar, bagaimana ya langkahnya ini? Begini Pak, pimpinan satuan pendidikan dapat memilih seorang koordinator proyek. Ini bisa siapa saja, misalnya wakil kepala sekolah atau pendidik yang memang berpengalaman akan proyek. Boleh juga kalau jumlah pendidik satuan pendidikannya cukup. Ada koordinator per kelas, misalnya koordinator kelas 1, koordinator kelas 2, dan seterusnya. Berarti koordinator dan kepala sekolah yang akan memetakan pendidik dari setiap kelas untuk tergabung dalam tim fasilitator proyek ya. Setelah itu baru deh tim fasilitator proyek ini merencanakan dan membuat modul proyek bagi setiap kelas atau fase. Benar Pak. Kalau begitu, kita lihat tahapan selanjutnya. Tahapan kedua adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan dari satuan pendidikan. Penilaian tahap kesiapan pelaksanaan proyek dapat dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan tim fasilitator proyek. Bersama-sama bisa merefleksikan keadaan kontekstual sekolah dan menentukan tahapan kesiapan sekolahnya. Ada 3 tahapan kesiapan di sini ya. Tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan yang masing-masing mempunyai penjelasannya, sehingga membantu kita dalam perencanaan proyek. Wah, kalau begini, kita dapat mengidentifikasi sendiri ya? Betul Pak, mudah banget ya. Iya, menarik banget. Oke, tahapan selanjutnya ada merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berarti tahapan ini yang menentukan adalah tim fasilitator proyek ya? Oh, tapi yang saya baca untuk dimensi memang tim fasilitator dan kepala sekolah yang menentukan. Tetapi untuk tema juga bisa dilakukan dengan peserta didik loh. Berarti tergantung dari hasil identifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikannya. Betul Bu, dalam 1 tahun ajaran, satuan pendidikan dapat memilih 2-3 dimensi yang menjadi fokus dalam 1 tahun. Dan untuk tema, dapat memilih 2-4 tema dalam setahun dari tema-tema yang ditetapkan oleh pemerintah. Tergantung jenjangnya, peserta didik dapat dilibatkan dalam pemilihannya. Jangan lupa, sebagai tim fasilitator harus melihat kebutuhan dan keadaan satuan pendidikan. Karena ini yang akan menjadi pertimbangan utama saat penentuan dimensi dan tema. Kita pilih dan fokuskan dimensi dan tema sesuai dengan keadaan kontekstual satuan. Kemudian, tim fasilitator juga dapat menetapkan alokasi waktu proyek. Tapi ada ketentuan alokasi jam proyek per tahun untuk setiap jenjang tidak ya? Berikut Pak Andri, ada ketentuan alokasi jam proyek per tahun untuk setiap jenjang. Pada praktiknya, jumlah JP ini akan dibagi sesuai jumlah temanya selama setahun. Tapi tidak perlu setiap tema harus sama jumlah JP-nya. Yang penting, total JP tercukupi selama setahun. Pelaksanaannya pun fleksibel. Satuan pendidikan dapat menentukan waktu-waktu berproyek sesuai kebutuhan. Lengkap banget. Lalu, apa tahapan selanjutnya ya Bu Susi dan Pak Sony? Tahapan keempat adalah menyusun modul proyek. Dalam menyusun modul proyek, tim fasilitator menyusunnya sesuai dengan tingkat kesiapan satuan pendidikan.
Tahapan umum dalam penyusunan modul proyek yaitu menentukan sub-elemen yang akan menjadi tujuan proyek, mengembangkan topik, alur, dan durasi proyek, serta mengembangkan asesmen dan aktivitas proyeknya. Oh begitu ya. Sekarang saya jadi lebih tahu nih apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Apakah ini tahap terakhir? Bukan Pak, tahapan akhir adalah merancang strategi pelaporan hasil proyek. Di sini, tim fasilitator merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek. Tentunya juga bekerja sama dengan tim pendidik lainnya. Mantap, lengkap ya tahapannya dan siapa-siapa saja yang berperan. Semakin bersemangat nih. Mari kita mulai tahap pertama. Siap!